Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan materi lebih lanjut, saya Mutiara Ulfa mewakili rekan saya Gina Nasri, Clara Ruci, Adinda Alifa, dan Mutiara Rahmadani ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Akbar dalam rangka pemberian tugas presentasi sehingga dapat menambah kapasitas keilmuan yang kami miliki. Kalian tahu gak sih, sebagian besar dari endapan porfiri yang sedang melakukan penambangan sekarang terbentuk di antara 200 hingga 150 juta tahun yang lalu. Ada banyak sekali tambang hidrotermal yang bersifat porfiri yang tersebar di seluruh dunia. Di antaranya ada yang terdapat di Indonesia, seperti halnya tambang batu hijau yang terdapat di Sumbawa. Tambang ini dapat dilihat pada gambar nomor 1, dan ada pula tambang Freeport yang terletak di Papua. Gambar tambang ini terdapat di nomor 2. Endapan porfiri merupakan salah satu jenis endapan hidrotermal yang memiliki potensi sebagai penghasil mineral-mineral yang ekonomis. Misalnya seperti emas yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan elemen pada pesawat dan juga sering dimanfaatkan dalam industri elektronik karena memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Mineral ekonomis lainnya yang dihasilkan oleh endapan porfiri ialah mineral tembaga. Mineral ini berkontribusi yang sangat besar dalam bidang industri kelistrikan dan kendaraan. Selain emas dan tembaga, kita memiliki molybdenum yang selama Perang Dunia I permintaannya meningkat secara tajam, karena molybdenum ini digunakan sebagai lapisan baja dan juga sebagai pengganti wolfram pada baja kecepatan tinggi. Molybdenum ini juga merupakan hasil dari endapan porfiri loh. Jika dilihat dari seberapa berharganya kandungan mineral yang terdapat pada endapan porfiri, maka tentu saja hal ini merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia dalam menghasilkan cuan. Namun hal ini sungguh sangat disayangkan karena industri pertambangan mineral logam di Indonesia masih dikuasai oleh investor asing dan BUMN seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Inco Tbk. Kita sudah membahas secara panjang lebar mengenai porfiri dan seberapa bergunanya endapan itu bagi keberlangsungan ekonomi yang ada di Indonesia. Namun, sebenarnya apa sih itu endapan porfiri? Endapan porfiri merupakan endapan mineral biji yang memiliki sebaran pada batuan beku plutonik yang memiliki tekstur porfiritik seperti monzonit kuarsa, granodiorit, dan tonalit. Gambar dari tiap batuan ini dapat dilihat sesuai dengan tanda panahnya. Ketika kalian mempelajari endapan porfiri, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Seperti endapan porfiri sebenarnya lebih difokuskan pada dua tipe, yaitu Cu atau yang sering disebut sebagai tembaga, dan Mo atau yang sering disebut sebagai molybdenum. Kedua endapan ini dapat ditemukan pada kedalaman kurang lebih sekitar 10 km. Biasanya, yang akan ditambang pada area ini ialah mineral seperti kalkopirit dan bornite sebagai byproduknya. Dikarenakan emas memiliki nilai yang lebih ekonomis daripada mineral lainnya, oleh karena itu presentasi kami kali ini akan difokuskan pada endapan tembaga emas, porfiri, yang berada di Batu Hijau. Lokasi geografi Batu Hijau Sumbawa secara astronomis terletak antara 116 derajat 52 menit 21 detik BT atau bujur timur dan 8 derajat 57 menit 55 detik lintang selatan. Sedangkan secara administratif terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas seperti sebelah utara akan berbatasan secara langsung dengan Kecamatan Jereweh, sedangkan sebelah selatan akan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat akan berbatasan dengan Selat Alas, sedangkan sebelah timur akan berbatasan dengan Kecamatan Lunyuk. Genesa mineral, batu bara, dan minyak bumi dipengaruhi oleh kondisi geologi yang terletak di lokasi geografi tertentu. Tidak semua tempat di muka bumi memiliki kondisi geologi yang batuannya berumur dari Prakambrium sampai dengan kuarter, dan juga tidak semua tempat mengalami proses-proses geologi yang lengkap.
Nah, negara-negara Eropa seperti Australia, Kanada, dan AS mempunyai kondisi geologi yang memenuhi syarat terbentuknya beraneka jenis mineral dan hidrokarbon, memiliki sumber daya manusia, dan mempunyai sejarah panjang dalam industri pertambangan mineral dan minyak bumi. Afrika memiliki kondisi geologi yang sama dengan kawasan Eropa, namun sumber daya manusianya terbatas untuk pengembangan industri mineral. Nah, akibat perbedaan kondisi geologi, terjadi perbedaan potensi endapan mineral yang menimbulkan perdagangan antar bangsa atau wilayah. Contoh, endapan timah terkonsentrasi sepanjang jalur yang meliputi wilayah RRC, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan menerus hingga Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Ladang minyak bumi raksasa dengan cadangan yang melebihi 1 miliar barel terkonsentrasi di Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Iran, Rusia, RRC, dan AS. Nah, sedangkan di Indonesia hanya memiliki satu lapangan minyak bumi raksasa, yaitu di Minas. Cadangan mineralisasi emas, krom, tembaga, kadmium, nikel, mangan, dan sebagainya terkonsentrasi di Afrika Selatan. Endapan kokas terkonsentrasi di Jerman, Polandia, Rusia, AS, dan Afrika Selatan. Hal ini terjadi karena daerah tersebut terletak di lempeng kontinen yang menyebabkan batubara mendapatkan tekanan. Proses geologi berulang-ulang dan berumur jutaan tahun. Endapan emas epithermal dengan cadangan kecil-kecil dan berkadar tinggi terkonsentrasi sepanjang jalur gunung api di kawasan Filipina, Indonesia, dan Jepang. Potensi emas aluvial terbesar ditemukan di Afrika Selatan yang berumur prakambrium dan membentuk endapan konglomerat. Batuan ditambang batu hijau dapat dikelompokkan menjadi 4, mulai dari yang paling tua, yaitu batuan vulkanik, diorit, tonalit, intermediate, dan yang paling muda adalah tonalit muda. Batu hijau merupakan suatu busur kepulauan yang menghasilkan deposit porfiri emas tembaga. Lokasi batu hijau berada pada zona tektonik aktif busur magmatik Sunda Banda yang merupakan produk dari pertemuan tiga lempeng besar, yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, Claude dan kawan-kawan 1999. Topografi daerah ini secara umum memperlihatkan kenampakan suatuan perbukitan vulkanik tersusun atas batuan intrusi berupa diorit dan tonalit. Perbukitan intrusi yang curam merupakan hasil dari proses-proses struktur pada satuan perbukitan vulkanik memperlihatkan morfologi yang sedikit terjal dengan vegetasi berupa hutan tropis. Garwin 2002. Garwin 2002 menyebutkan bahwa batu hijau terjadi dua periode tektonik, yaitu periode kompresi yang memiliki arah tegasan relatif barat laut tenggara dan periode relaksasi yang memiliki arah tegasan relatif barat daya timur laut. Struktur geologi daerah penelitian umumnya dikontrol oleh keberadaan sesar dan kekar dari fase tektonik akibat dari penerobosan magma intrusi yang terjadi pada daerah penelitian. Arah umum yang berkembang pada daerah penelitian secara umum berarah barat-timur. Hasil analisis yang telah dilakukan segmen kekar pada lereng yang disusun oleh batuan diorit menunjukkan pola arah umum kekar pada daerah penelitian berarah barat-timur. Struktur minor kekar akan mengikuti pola arah dari struktur utama yang ada di daerah penelitian dengan arah yang sejajar atau berpotongan. Penentuan arah umum kekar tersebut berdasarkan hasil pengukuran data kekar yang diukur pada daerah penelitian. Data kekar kemudian diolah menggunakan diagram Rosset pada lereng yang disusun oleh batuan diorit. Selain itu, menurut Munajat Ikhlas dalam proposal praktek kerjanya, pola struktur yang ada di batu hijau diinterpretasikan berarah barat-barat laut, utara-timur laut, dan beberapa kemiringan dari sesar utama. Priyowasono dan Mariono 2002. Zona struktur merupakan data sesar pada pemetaan permukaan dan lubang bor. Munajat dan Kusuma 2000. Struktur sesar dapat diinterpretasikan dari rekahan batuan, core intersection, dan Goukley alteration, pengamatan inti bor. Pada umumnya, sesar ini menunjukkan pergeseran kecil dari alterasi hidrotermal dan zona mineralisasi. Tercatat kurang dari 10 meter dan diperkirakan mempunyai perpindahan strike slip yang kecil. Zona sesar Tongolokapuna
terletak pada barat daya dari pusat tubuh biji. Panjang 600 meter dengan arah barat-barat laut, kemiringan 60-70 derajat. Endapan yang terletak pada timur laut, yaitu zona sesar Katala, panjang 525 meter dengan arah barat-barat laut dan kemiringan 67 derajat ke arah timur laut. Zona sesar Nono dan Bambu terletak pada barat laut dengan arah utara-timur laut dan kemiringan 75 derajat ke arah barat-barat laut. Batas selatan terjadi pada bagian tenggara dari endapan dengan arah utara-timur laut dengan kemiringan 75 derajat sampai 80 derajat ke arah tenggara. Ali 1997. Urat-urat dan dike kecil pada peta permukaan menunjukkan pola yang sama dengan arah struktur, yaitu struktur timur laut. Zona sesar Tunggulu Kapuna terletak pada barat daya dari pusat tubuh biji, dengan panjang lebih kurang 600 meter dengan arah barat-barat laut, kemiringan 60 derajat sampai 70 derajat. Endapan yang terletak pada timur laut yaitu zona sesar Katala dengan panjang lebih kurang 525 meter dengan arah barat-barat laut dan kemiringan 67 derajat ke arah timur laut. Zona sesar Nono dan Bambu terletak pada barat laut dengan arah utara-timur laut dan kemiringan 75 derajat ke arah barat-barat laut. Batas selatan terjadi pada bagian tenggara dari endapan dengan arah utara-timur laut dan kemiringan 75 derajat sampai 80 derajat ke arah tenggara. Teori ini berdasarkan pada Ali 1997. Urat-urat dan dike kecil pada peta permukaan menunjukkan pola yang sama dengan arah struktur, yaitu struktur timur laut. Sebelum membahas mengenai alterasi dan mineralisasi yang ada di batu hijau, ada baiknya kita mengenal tentang pengertian alterasi dan mineralisasi. Alterasi merupakan suatu ubahan mineral baru pada tubuh batuan yang merupakan hasil ubahan dari mineral-mineral yang telah ada sebelumnya, yang diakibatkan oleh adanya reaksi antara batuan dengan larutan magma yang disebut dengan larutan hidrotermal. Sedangkan mineralisasi merupakan proses pembentukan mineral baru pada tubuh batuan yang dihasilkan dari proses magmatik ataupun proses yang lainnya, bukan berasal dari mineral yang sudah ada sebelumnya. Jadi, jangan sampai kebalik ya. Alterasi dan mineralisasi yang terjadi di daerah batu hijau dikelompokkan berdasarkan mineral-mineral penciri serta tipe uratnya. Tipe-tipe urat yang dipakai di batu hijau mengacu pada klasifikasi yang dilakukan Gustafson dan Hahn 1975 untuk endapan porfiri tembaga di El Salvador, Chile, Amerika Selatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat urat tipe A. Urat tipe A merupakan urat yang terbentuk paling awal. Kenampakan urat dicirikan oleh kuarsa yang berukuran kasar mengandung feldspar, magnetit, kalkopirit, dan bornit. Urat ini memiliki ketebalan kurang dari 2 mm, bentuknya tidak beraturan dan tidak menerus, berasosiasi dengan alterasi potasi. Yang kedua terdapat urat tipe B. Urat tipe B tersusun oleh kuarsa yang berukuran kasar, kalkopirit, dan sedikit pirit. Kuarsa sering memberikan kenampakan struktur kom dan fagi pada pusat urat. Tipe urat ini relatif lebih mudah dibandingkan urat A. Yang ketiga terdapat urat tipe D. Urat tipe D mempunyai karakteristik mineral pirit dengan kuarsa sebagai komponen yang minor. Urat D berukuran besar, lebih teratur, dan menerus dibandingkan dengan urat yang terbentuk paling awal. Urat D berasosiasi dengan alterasi filik dan propilitik. Tipe urat ini merupakan kelompok yang termudah di antara tipe urat lainnya. Pengetahuan tentang urat sangat membantu dalam menginterpretasi asosiasi mineral-mineral biji, karena setiap urat akan mencirikan karakteristik mineral biji tertentu. Alterasi hidrotermal yang berhubungan erat dengan mineralisasi pada sistem porfiri batu hijau terbagi menjadi beberapa tahap berdasarkan waktu pembentukannya menurut Mitchell dan kawan-kawan 1998, yaitu 1. Alterasi tingkat awal atau early alteration. Alterasi tingkat awal terdiri dari proses biotisasi fenolis dan masa dasar mineral mafic serta pembentukan sedi biotit, magnetit, kuarsa, dan anhidrit berasosiasi dengan biotit, kuarsa, magnetit, stringer, urat biotit terisit, dan potong-memotong urat tipe A dan AB. Alterasi awal terjadi pada bagian dalam dan proksimal intrusi tonalit. Pada tingkat ini terdapat kalkosit, gigenit, dan gigenit bornit.
2. Alterasi tingkat transisi atau transitional alteration. Alterasi tingkat transisi ini ditandai dengan berubahnya biotit menjadi klorid, oligoklas menjadi aldehid di sepanjang urat dan hadir serisi kalsit berasosiasi dengan urat A, B, dan B. Magnetit berubah menjadi hematit. Mineralisasi berupa bornit dan kalkopirit. 3. Alterasi tingkat akhir atau late alteration. Alterasi tingkat akhir dicirikan oleh kehancuran feldspat atau feldspat destruction, alterasi serit dengan pembentukan urat sulfida tipe D, urat terisi oleh pirit dan kuarsa kalkopirit. 4. Alterasi tingkat sangat akhir atau very late alteration. Alterasi tingkat sangat akhir juga dicirikan oleh kehancuran feldspat, tetapi berbeda dengan late alteration. Feldspat digantikan oleh smectit berasosiasi dengan serisit dan klorid. Mineral sulfida berupa stralurite, galena, pentatit, pirit, kalkopirit, dan sedikit bornit. 5. Alterasi zeolit atau zeolite alteration. Alterasi zeolit dicirikan oleh kehadiran mineral zeolit atau stibit dan lomonit yang terbentuk pada temperatur rendah. Kehadiran mineral penciri ini bersamaan dengan munculnya kalsit, kuarsa, dan kristobalit yang mengisi rekahan atau rongga meso. Pada tahun 1998, mengklasifikasikan alterasi yang berkembang pada daerah batu hijau berdasarkan karakteristik alterasi dan asosiasi mineral. Ubahnya menjadi 5 zona alterasi, yaitu partial biotit. Zona alterasi ini merupakan zona alterasi awal yang terbentuk pada batuan tolad. Alterasi ini dicirikan mineralnya hornblende yang sebagian berubah menjadi biotit. Di samping masih ditemukannya mineral hornblende primer yang utuh. Alterasi ini dapat dibedakan dengan alterasi biotit sekunder dengan masih ditemukannya kristal hornblende yang membentuk prismatik. Penyebaran zona alterasi partial biotit mengikuti pola penyebaran intrusi tolad sekunder. Biotit sekunder, zona ini merupakan alterasi tingkat awal yang dicirikan dengan hadirnya biotit sekunder dan magnetit, serta umumnya berasosiasi dengan urat kuarsa dan hornblende yang teralterasi menjadi biotit. Mineral plagioklas bersifat relatif stabil namun dapat teralterasi menjadi biotit, kalsit, anhidrit, feldspar pada bagian pinggir atau bidang belahan. Alterasi ini juga biasanya ditandai dengan asosiasi mineral porfiri dengan tingkat tinggi seperti bornit, diagenit, magnetit, serta secara bergradasi keluar menjadi kalkopirit dan pirit. Palgrenica atau PGM, zona ini merupakan alterasi tingkat transisi yang dicirikan dengan kehadiran nika hijau yang mengandung klorid dan serisit. Klorid overpirit dengan biotit sekunder berasosiasi dengan kalkopirit dan urat tipe B. Klorid epidot. Klorid epidot merupakan alterasi tingkat awal yang dicirikan dengan hadirnya klorid dan epidot serta pirit, magnetit, kalsit, plagioklas terasosiasi menjadi epidot dan kalsit serta mineral-mineral mafik menjadi klorid. Hancuran felspar atau felspar destruktif dengan alterasi yang terbentuk paling akhir dicirikan dengan clay serisit, andasit, dan pyropilit. Zona ini dicirikan dengan biotit, magnetit yang rusak, dan berasosiasi dengan urat yang terisi mineral pirit. Mineralisasi CuAu di batu hijau terdapat pada zona di sekitar pusat intrusi, yang terletak pada kontak batuan vulkanik dan diorit kuarsa. Tolalit tua mempunyai kadar mineralisasi yang cukup tinggi, dan tembaga emas terdistribusi pada intrusi yang lain. Tolalit tua juga memberikan kontribusi yang seimbang antara tembaga dan emas. Tolalit muda merupakan intrusi paling terakhir yang sedikit berasosiasi dengan urat kuarsa, alterasi hidrotermal lemah, dan kadar tembaga emas yang rendah, kurang lebih 0,3% Cu dan 0,5 G% Au. Mineral sulfida tembaga terbentuk pada rekahan yang berasosiasi dengan alterasi tingkat awal, urat kuarsa, dan tersebar secara acak dalam massa dasar. Sulfida tembaga primer tersebut adalah kalkosit, kopelit, bornit, diagenit, dan kalkopirit. Kalkosit dan kopelit serta tembaga murni terdapat pada bagian zona supergen.
kondisi geologi regional dan ditambah dengan kondisi struktural pada lokasi setempat menghasilkan endapan porfiri yang ada pada kawasan batu hijau bersifat porfiri CuAu. Tambang batu hijau mengelompokkan material-material yang ada menjadi 7 jenis. Berdasarkan data rencana tahunan terakhir, bulan Desember 2015, A. Acid waste merupakan material yang dapat menyebabkan air asam tambang. Nilai net carbonate value negatif dengan nilai revenue lebih kecil daripada cost. Material ini ditimbun di Tongoloka Waste Dam. B. Neutral waste, material yang memiliki nilai revenue lebih kecil daripada cost dan mempunyai nilai NCV positif. Material ini ditimbun di Tongoloka Waste Dam. C. Low grade, yaitu material yang memiliki nilai revenue antara 14,3 US dollar per ton. Material ini disimpan pada LG stockpile. D. Medium grade, yaitu material yang mempunyai nilai revenue antara 17,20 US dollar per ton. Material ini disimpan di MJ stockpile. E. High grade, material yang memiliki nilai revenue 27,00 US dollar per ton. Material ini disimpan di HG stockpile. F. Mill feed, yaitu material yang memiliki nilai revenue lebih besar dari 27,0 US dollar per ton. Material ini langsung dikirim ke crusher. G. Topsoil adalah tanah lapisan atas dan subsoil adalah tanah lapisan bawah yang digunakan untuk penutupan tambang dan sebagian untuk kegiatan reklamasi. Topsoil dan subsoil ini disimpan di topsoil or subsoil stockpile di Tongoloka dan East. Material yang diproduksi dari endapan porfiri CuAu pada kawasan batu hijau tidak jauh-jauh dari ekstraksi tembaga dan emas dengan estimasi sumber daya 12,945 juta lbs tembaga, 19,7 juta OZ emas dengan potensi untuk menghasilkan 300 hingga 430 juta lbs tembaga dan 0,35 sampai 0,60 juta OZ emas per tahun. Produk utama tambang batu hijau adalah konsentrat, tembaga, dan emas, material yang sangat penting peranannya untuk menopang kehidupan dunia modern saat ini, dimulai dari kabel listrik, komponen perangkat elektronik, hingga peralatan antibakteri di rumah sakit, seluruhnya menggunakan komponen tembaga. Perkembangan teknologi dan fashion mode yang semakin pesat pun terus meningkatkan permintaan akan tembaga dan emas secara signifikan. Merujuk kepada tugas akhir Ade Kurniawan, jumlah cadangan batu hijau sebesar 827.000 kiloton dengan kadar rata-rata Cu 0,41% dan Au 0,009 OZ per ton. Data ini didapatkan berdasarkan paparan publik tahunan PT Bumi Resource Mineral Tbk pada bulan Desember 2004. Jadi, kesimpulannya dapat kita ambil dari paparan materi yang sebelumnya ialah endapan porfiri adalah endapan penghasil tembaga terbesar, lebih dari 50%. Endapan porfiri umumnya terbentuk pada jalur orogenik, contohnya pada lingkar Pasifik. Endapan porfiri menghasilkan Cu dan Au. Ciri khas endapan porfiri adalah endapan yang dihasilkan mempunyai grade yang rendah dan mempunyai tomasi yang tinggi. Pada kondisi geologi, litologi pada daerah penelitian difokuskan pada lereng tambang yang disusun oleh batuan diorit. Nah, batuan diorit terbentuk dari proses intrusi pertama yang terjadi di tambang batu hijau dan salah satu batuan dengan frekuensi longsor yang cukup tinggi. Dalam kondisi struktur, endapan yang ada di batu hijau berhubungan dengan batuan kompleks vulkanik kalkalin yang bertekstur porfiritik. Biji tersebar dalam bentuk urat-urat yang sangat halus dan membentuk mesh network. Berdasarkan pengamatan mikroskopis dan mikroskopis, zona alterasi di daerah batu hijau terbagi menjadi zona alterasi parsial biotit, zona alterasi sekunderi biotit, zona alterasi pilgrim mica, zona alterasi klorid epidot dan serisit, dan yang terakhir ada zona alterasi feldspar destruktif. Pemanfaatan tembaga dan emas dapat kita temui di sekitar kita seperti dalam perhiasan, dalam alat listrik, sebagai bahan baterai, sebagai mematikan hama tanaman, seperti pupuk, dan lain sebagainya. Dengan demikian, presentasi dari kelompok kami telah berakhir. Kami segenap anggota kelompok pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas kesilapan yang telah kami perbuat.